Internasional Jakarta. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Berikut kami sampaikan aturan main selama mengikuti sharing session. 1. Mohon untuk memperhatikan adab dalam menuntut ilmu selama acara sharing session berlangsung. 2. Seluruh peserta diharapkan segera masuk ke dalam Zoom meeting begitu link Zoom dibagikan. 3. Setelah memasuki Zoom meeting, harap mematikan tombol mikrofon dan harap mematikannya selama acara berlangsung. 4. Semua peserta sharing session akan diminta untuk menyalakan video di awal acara Zoom meeting berlangsung karena akan ada sesi foto sebagai dokumentasi. 5. Semua peserta dimohon mengisi identitas di Zoom seperti contoh berikut. Nama _member IP Jakarta jika peserta adalah member IP Jakarta. Nama _domisili jika peserta bukan member IP Jakarta. 6. Teman-teman boleh bertanya ketika narasumber sudah selesai menyampaikan materi. 7. Dimohon bagi peserta saat mengajukan pertanyaan agar tidak keluar dari topik atau materi yang disampaikan oleh narasumber. 8. Silakan teman-teman bertanya dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah MC mengizinkan, boleh mengetik atau open mikrofonnya. 9. Sebelum peserta menyampaikan pertanyaan, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal domisilinya. Contoh, Talita _IP Jakarta atau Talita _ Jakarta bagi peserta yang bukan member IP Jakarta. 10. Peserta boleh mengajukan pertanyaan maksimum sebanyak 2 pertanyaan. Selamat menikmati dan bersenang-senang di wahana sharing session ini. Mari kita sambut MC kesayangan kita. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta di acara sharing session kita. Acara sharing session kita ini adalah dengan tema Simple Birthday Cake for Beginners. Tak terasa ya, bahwa sharing session kita ini sudah masuk yang ke-7 loh, dari 9 rangkaian sharing session kita. Nah, pada dasarnya untuk sharing session ini adalah rangkaian acara milad ke-9 Ibu Profesional dengan tema yaitu melangitkan karya menebar manfaat untuk semesta. Baiklah, acara ini berlangsung berkat kerjasama media partner dan sponsor. Sebelumnya saya akan bacakan dulu media partner kita yaitu dari Farah ID, terima kasih. Kemudian Event Jakarta, Kipma Jakarta, @Kipma Jakarta, Helena Safitri, @Elena Mantra, kemudian Laila R. Ilwanda, Lela _Niwanda, Fisya, @Fisya Biru, kemudian Citra Derisa, @YCD14, Weni Raditya, Weni Rat. Selanjutnya adalah untuk sponsor kita, saya ucapkan terima kasih kepada Shiraki, Kipma Jakarta, Kepiting Komplit, Little House Kitchen. Dan yang paling membahana adalah Ibu Peri, yaitu Ibu Peri Emas Mama. Baiklah, untuk aturan mainnya tadi sudah mungkin ditayangkan, namun saya akan bacakan sedikit aturan mainnya, yaitu saat narasumber nanti akan mulai, mohon untuk mute voice ya. Tapi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa raise hand, pakai fitur raise hand, kemudian saya akan persilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya yaitu agar acara ini berjalan dengan tertib dan lancar, mari semua kita berdoa. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu adalah sambutan dari perwakilan Rumbel Boga.
kepada Mbak Saufa. Saya persilakan. Wisma. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Teman-teman, alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa berkumpul semuanya di sini, meskipun secara virtual, dalam acara sharing session Rumbel Boga IP Jakarta, dengan tema Simple Birthday Cake for Beginner. Seperti tadi yang Mbak Wisma bilang, ini merupakan acara, rangkaian acara dari Regional Jakarta. Ini merupakan persembahan dari Regional Jakarta dalam menyambut Milad Ibu Profesional ke-9. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman panitia Cloud9 Playground, pada seluruh media partner dan sponsor, dan semua pihak yang terkait dalam acara ini. Terima kasih karena berkat dukungan, kerjasama, dan doa semuanya, sehingga acara ini bisa terlaksana. Terima kasih juga kepada Mbak Afi, narasumber kita. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu berbagi ilmu untuk kita semua pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta sharing session. Semangatnya luar biasa. Bismillah ya, hari ini kita belajar bersama. Kita akan membuat birthday cake. Nanti akan ada challenge-nya. Jadi teman-teman harus menyimak dengan seksama agar bisa mengikuti challenge-nya. Karena hadiahnya pasti kece. Jangan sampai ketinggalan ya. Pokoknya mama harus gercep kalau ada hadiah. Oke Mbak Wisma, dari saya sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Saufa. Dan selanjutnya yaitu kita ada sesi untuk dokumentasi ya, yaitu sesi foto bersama. Jadi saya mohonkan untuk kepada seluruh peserta untuk dapat diaktifkan videonya sebentar saja, karena nanti kita akan foto-foto dulu, foto-foto yang cantik, biar bisa di-share di IG. Oke, mohon untuk dibuka ya videonya. Saya juga minta bantuan untuk tim Jepret, yaitu Mbak Rika. Mbak Rika, adakah dirimu Mbak? Are you ready Mbak? Ya, ready. Nanti saya dibantu dengan Mbak Sarifah ya. Baik. Yang belum buka videonya, mohon untuk dibuka dong. Mbak Afi, Oke, Mbak udah Ai. ready semua? Oke. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Cheese. Sekali lagi ya, satu lagi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak tim Jepret, Mbak Rika dan Mbak Iva. Sama. Terima kasih semua. Baik. Tanpa berbasa-basi lagi, karena di WAG itu sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan, banyak yang sangat antusias untuk ikutan acara ini. Seperti apa sih sebenarnya acara ini? Namun sebelumnya, memasuki acara inti yang tadinya itu dengan narasumber Mbak Ella, tapi karena beliau berhalangan, maka akan digantikan oleh Mbak Afi, yang sangat luar biasa kece-nya dan sangat fenomenal sekali. Kita akan berkenalan dengan Mbak Afi dari CV-nya dulu ya. Boleh ditanyakan Mbak Herti. Terima kasih Mbak Herti untuk penayangan CV-nya.
Baik, saya bacakan sedikit ya, biar lebih kenal, lebih dekat dengan si narasumber kita, yaitu nama Nur Asfia, nama panggilan Mbak Afi, tanggal lahir yaitu Jakarta 31 Januari 83, keluarga, suami, Bekti Priyo Atmaji, anak Akira Fatih Atmaji dan Razik Hanan Atmaji. Alamat beliau ini ada di Jalan Persada Raya, RT 08 RW 015, nomor 32 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Medsosnya IG @afi_nur_asfia. Kemudian IG-nya lagi ada dapur_bunda_afi. Ada Facebook-nya juga loh, jadi bisa di-follow Afi Nur Asfia. Pendidikan beliau ini adalah S1 Manajemen, pengalaman kerja sebagai guru SDS Jakarta Islamic School, wakil kepala sekolah SDS Jakarta Islamic School. Namun saat ini aktivitas beliau adalah full-time mommy, mompreneur, aktivis sosial, baking cooking enthusiast, owner dapur Bunda Afi. Motonya adalah Manjada Wajada. Keren banget Mbak Afi motonya. Selanjutnya adalah keahlian beliau mengajar, berenang, dan cooking baking secara otodidak. Luar biasa sekali ya. Sore hari yang cerah, kalau tempat saya sih cerah ya. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua juga cerah. Di sore hari yang luar biasa ini, Mbak Afi, apakah sudah ready Mbak Afi? Dibuka ya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ready ya Mbak? Alhamdulillah. Oke. Ya, insya Allah ready, siap. Baik Ini Mbak live Afi. langsung dari dapur. Ya, baik. Iya, iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan juga teman-teman Ibu Profesional Jakarta dan Ibu Profesional seluruh Indonesia ya. Ada ya semua di sini Mbak, ya. Salam ada kenal. sampai Asia. Wah, subhanallah, salam kenal Ibu Profesional Asia. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Mbak Fisma atas waktunya. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita akan praktek langsung bagaimana membuat kue ulang tahun yang simple banget, khususnya untuk pemula gitu. Jadi stressing point dari kue ulang tahun untuk pemula ini adalah yang penting dia nggak ribet gitu, termasuk hiasannya. Nah, makanya saya pilih bolu kukus keju sebagai base ya. Sebenarnya base cake-nya itu tuh macam-macam ya. Ada yang jadi ada dua base kue ulang tahun, yaitu ada spong sama butter. Nah, kalau yang kita gunakan ini saat ini adalah lebih ke butter. Gitu. Cuman memang kalau spong itu lebih lembut ya. Kalau butter itu dia lebih padat. Seperti itu. Oke, teman-teman semua sudah siap? Siap seperti sudah yang ya, insya Allah ya. Semua. Ya, iya, Masya Allah, ternyata banyak sekali pertanyaan yang diajukan ya. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman satu-satu. Kalau nanti belum terjawab, mungkin bisa kita lanjutkan di di grup WhatsApp ya. Ya, baik. Jadi poin dari kue ulang tahun simple, sederhana, mudah untuk pemula ini adalah lebih kepada base cake-nya ya. Pilih base cake yang paling mudah seperti itu. Boleh nggak base cake-nya yang lain? Boleh, silakan. Yang penting dia padat ya, nggak gel-gel gitu, gimana sih? Nggak lentur gitu ya. Terus yang kemudian yang kedua, pilih tema hiasannya mau apa. Terus rasa kuenya mau yang gurih atau mau yang manis gitu. Kemudian lapisannya mau pakai apa? Mau pakai cream cheese atau buttercream? Nah, untuk saat ini kita pakai buttercream. Kenapa? Karena lebih mudah bikinnya. Cuman mentega, kasih gula, ya, sama SKM, gitu aja. Kalau di resep kan cukup banyak stepnya ya, gitu. Cuman nanti saya bikin yang simple aja buat teman-teman. Cukup butter aja, mentega atau margarin, ya. Kemudian kasih gula sama SKM.
Nah, itu lapisannya pakai itu. Nah, untuk hiasannya kita mainan kalau untuk yang pemula karena kan agak susah sebenarnya ya untuk biasanya butuh adaptasi yang cukup yang butuh adaptasi sebenarnya untuk membuat buttercream yang diinginkan gitu, yang kokoh dan nggak kendal gitu. Karena kalau misalnya terlalu lembek juga nanti jadinya nggak bagus. Kalau terlalu keras juga nanti nggak bagus juga nanti ketika di apa sih namanya dipencet pakai squid ya gitu. Nah kalau mau dioles pun juga nanti juga kurang bagus hasilnya. Nah jadi kita di sini nanti latihan untuk buttercreamnya, terus untuk hiasan ornamennya nanti bisa pakai biskuit, permen, dan lain sebagainya, ataupun sprinkle warna-warni itu ya. Oke, kita langsung aja untuk bikin cake-nya ya. Bikin cake-nya ini saya sudah campur. Sebentar. Mungkin bisa di-share Mbak materinya, Mbak. Maaf, anak saya. Ya, ini saya udah campur gula. Di sini saya sudah campur gula sama telur ya. Langsung di-mix aja. Maaf ya kalau ada gangguan sedikit. Ada anak-anak soalnya. It's okay, Mbak. Ini di-mix sampai mengembang. Itu berapa lama ya Mbak ya kalau untuk proses di mixernya? Oke, terima kasih Mbak Herti. Ini adalah materinya. Di apa namanya? Dikocok dengan kecepatan tinggi sampai mengembang ya. Berapa lama Mbak? Atau sampai mengembang? Pokoknya sampai mengembang aja, sampai dia mengembang. Sampai dia mengembang dan kental berjejak. Ya. Sampai mengembang dan kental berjejak. Ya. Jadi diputar-putar. Nanti kecepatan tinggi. Ciri-cirinya adalah adonannya tuh udah teksturnya dia lebih pucat, kemudian volumenya lebih tinggi, gitu, dan lebih kental. Terus kita masukin susu sama terigunya ya. Oke. Mbak, ini sekalian nanti aku kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ya Mbak ya? Disambi ngaduk ya Mbak? Sepertinya Mbak Afi ada gangguan mixer ini. Untuk seluruh peserta yang mau ada pertanyaan, boleh di chat ya. Di chat di Zoom kita. Namun juga ada beberapa tadi pertanyaan di WhatsApp group yang belum sempat dijawab oleh Mbak Afi. Nanti kita akan langsung, Mbak Afi langsung akan menjawabnya. Namun ini pengaruh suara mixer sepertinya, jadi Mbak Afi kurang mendengar sedikit. Ya ini ya jadi kental berjejak ya teksturnya. Okay. Nah ini nanti ini kita masukin margarin sama keju yang sudah dilelehkan.
Mbak Vi, ini Jadi, ada pertanyaan nih iya. Mbak di chat Mbak. Iya. Dari Nur Indah Fitri Oh, iya. ya. Saat mulai mengocok, apakah mulai dengan kecepatan rendah perlahan dinaikkan atau langsung ke kecepatan tinggi, Mbak? Kalau buat pemula, kalau masih hati-hati, bisa dari rendah, kemudian langsung dari rendah, ya. Kalau udah agak sedikit larut, baru langsung kecepatan tinggi. Kalau memang udah dapat feel-nya, baru langsung kecepatan tinggi. Ini buat yang pemula ya. Tapi kalau yang udah expert, biasanya dia udah tahu nih feel-nya gimana, langsung kecepatan tinggi juga nggak apa-apa. Gitu. Oh, okay. Biasanya kan kalau yang baru pertama megang mixer ya, kan agak-agak grogi ya. Gitu. Jadi boleh kecepatan rendah dulu, dapetin feel-nya, baru langsung kecepatan tinggi gitu. Oke, biar nggak ngejut ya Mbak ya. Oke. Ini teknik buat kan di situ menghaluskan margarin sama keju ya. Nah, jangan jadi langsung dicampur aja keju sama margarinnya, dan jangan sampai mendidih. Yang penting dia cair dan tercampur aja. Karena kalau dia sampai mendidih, nanti menteganya itu berpengaruh ke adonan, bisa-bisa bantet nanti. Gitu ya. Jadi cukup cair aja dan tercampur. Jangan sampai kematangan margarinnya. Karena memang basically kalau nge-baking itu margarin nggak boleh sampai kematangan. Gitu ya. Oke. Mbak, pada saat mixer adonan itu Ya. Boleh diberhentikan mau masukkan bahan-bahan atau gimana, Mbak? Itu ada dari Mbak Reni, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Reni. Gimana? Pada saat mixer adonan nggak boleh diberhentikan pada saat mau masukkan bahan-bahan lainnya. Apakah pada saat mixer adonan nggak boleh diberhentikan pada saat? Oh, nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Nggak terlalu berpengaruh sih. Oke Mbak, sembari lanjut nggak apa-apa Mbak, sembari ngadon. Oke, ini kita lanjut ya. Ini udah mulai ngembang, terus ini saya pakai wayang 22. Jadi nanti ini kan cukup lama ya. Ngukusnya kan sekitar 30 sampai 45 menit ya. Oke. Kalau pancaknya 30 menit sudah matang. Jadi nanti kita langsung aja ke kue yang udah saya hias, yang sudah matang ya. Oh, oke. Ini kuenya. Ini diameternya 15 cm. Mbak Afi, ini ada pertanyaan nih Mbak dari Mbak Aili Mbak. Kalau ciri-ciri mentega, Mbak? Bagaimana? Ciri-ciri mentega putih, bahan buttercream yang hasilnya nggak ngendal, apa ya Mbak, kata Mbak Aili? Oh gitu. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia nggak terlalu encer dan bentar, saya ini dulu ya. Jadi dia tuh teksturnya lebih halus tapi nggak keenceran gitu loh. Nih kayak gini. Oh, jadi kental berjejak ya Mbak ya? Oh, oke. Jadi kayak whipped cream. Tahu whipped cream kan? Nah, kayak gitu teksturnya, kayak whipped cream. Jadi kalau diaduk tuh nggak akan, bentar ya. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan pemirsa. Tapi tak masalah ya. Saya kayak whipped cream. Lanjut Mbak, boleh Mbak. Sambil ini adonan saya jawab pertanyaan. Oke. Iya. Ini juga dari itu. Ya, kental berjejak itu ya. Dia itu gimana ya? Nih, teksturnya kayak gini nih. Nih. Jadi kalau jatuhnya tuh begini, kental tapi jatuhnya tuh gini. Satu-satu kayak gini nih. Jadi nggak encer, tapi dia kental tapi ngejejak gitu loh. Iya. Kebayang ya? Iya. Mudah-mudahan peserta yang lainnya udah oke juga ya Mbak ya. Sekarang kita tuang ke loyang ya. Nah, untuk kastrol,
Itu perbandingannya kan 1:1 ya. Untuk terigu, mentega sama minyak. Itu jadi apa? Dijadiin satu, kemudian diaduk-aduk. Bentar, oh ini dia. Ini adonan castro yang saya buat. Oh, oke. Ya. Bentuknya hampir mirip sama margarin jadinya. Ya, bentuknya hampir mirip sama margarin. Ya. Ya. Seperti ini. Ini bisa disimpan di kulkas, di chiller aja disimpan, ya. Oh, gitu ya, Mbak ya. Oke. Sampai berapa lama, Mbak, dia batas waktunya penyimpanan di chiller? Kalau sering digunakan kan berarti tutup buka ya. Ya. Kalau sering digunakan ya. Kalau mau aman sih seminggu aja gitu. Tapi kalau nggak sering digunakan ya bulan juga bisa sih. Gitu. Ini pakai kuas yang kayak gini juga bisa, pakai kuas bulu juga bisa, tapi ngolesinya tipis-tipis saja. Jadi dan satu arah. Set gitu. Jadi jangan zigzag gitu. Ya. Iya. Jadi satu arah ya set gitu ya. Tipis-tipis kayak gitu. Sampai mendapatkan volumenya tuh rata semua. Volume loyang tuh rata semua dengan alas loyang ini, dengan asupan loyang ini. Maaf, tekan aja Oke. Ya, Oke, Mbak. Lanjut ya. Ya, Mbak, ada yang nanya lagi nih, Mbak. Banyak pertanyaan nih, Mbak. Disambi ya, Mbak. Ini dari Mbak Sulis Ucul dari IP Jakarta, Mbak. Beliau nanya, bolehkah SP diganti dengan TBM? Karena Mbak Sulis ini pernah dengar kalau kukus pakai TBM, kalau panggang pakai SP. Gimana nih, Mbak? Boleh. SP boleh diganti TBM. Nggak pakai pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Diganti baking soda, baking powder juga boleh. Dia tuh sifatnya lebih ke menghaluskan dan mengembangkan sebenarnya. Gitu. Oke. Itu boleh nggak apa-apa. Ya. Ini Selanjutnya nih, Mbak. Mbak. Ya. Bagaimana? Selanjutnya nih. Dari Mbak Eka Lestari Ya. Depok. Kalau cake ini apakah ada merek-merek tertentu, Mbak? Sehingga bahan-bahannya menghasil cake yang sempurna katanya. Apa Mbak pakai merek-merek tertentu nggak sih? Pakai merek yang bagus. Kalau untuk baking, pakai merek yang bagus biar hasilnya bagus. Gitu aja sih. Oh, oke ya. Kalau merek yang bagus kan ada banyak ya di pasaran ya. Terus ini kalau mau dikukus, digigit ini. Kukus dulu ya. Oh. Mungkin biar tidak ada udara ya, Mbak ya? Nah, biar nggak ada gelembung dari karena kalau ada gelembung dari nanti jatuhnya dia ini apa namanya benjol-benjol hasilnya, jadi nggak rata. Ya, ini sambil nunggu kukus kita menghias kue yang sudah jadi ya. Oke. Baik, Mbak. Mbak Fi, ini lagi ya, Mbak ya? Pertanyaan lagi nih, Mbak. Bisakah tanpa menggunakan SP, Mbak? Adakah bahan pengembang? Jangan lupa ditutup ya. Ditutup yang rapat ya. Kenapa, Mbak? Gunakan serbet atau kain yang menyerap air. Jangan sampai nanti uap airnya itu jatuh ke adonan. Karena kalau jatuh ke adonan nanti dia hasilnya bantet atau kurang bagus deh. Jadi harus ditutup yang rapat dan jangan suka dibuka-buka. Ya, ingat ya, teman-teman, jangan dibuka-buka. Karena takut airnya jatuh ya, Mbak ya, ke kue ya, Mbak. Nanti bantat dia. Mbak, ada pertanyaan nih, Mbak. Bisakah tanpa menggunakan SP? Adakah bahan pengembang alami? Pengembang alami itu, kalau itu sebenarnya termasuk pengembang ya. Cuma nggak pakai pun juga nggak apa-apa. Cuma kalau mau hasilnya bagus, pakai pun juga nggak apa-apa. Gitu. Nggak pakai pun
bisa, tapi ngocoknya itu benar-benar harus sampai telur adonan itu sampai mengembang sempurna. Jadi pakai whisk ya. Pakai whisk dikocok sampai mengembang sempurna. Itu bisa tanpa pengembang gitu. Tanpa pengembang buatan ya. Tapi teknisnya itu adonannya itu terutama ketika gula sama telur itu dikocok, itu harus dikocok sampai mengembang sempurna gitu. Jadi itu cukup lama sebenarnya gitu. Harus benar-benar sempurna berarti ya Mbak ya untuk pengembangannya ya Mbak. Betul, dan itu memang butuh teknik yang ini sih. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Vika ya di Tangerang Selatan ya. Resep bolu kukusnya apa bisa di oven juga Mbak gitu ya. Tidak semua resep berlaku bisa jadi gini, kalau misalnya ini bolu kukus bisa di oven apa enggak? Belum tentu gitu. Kalau menurut saya bolu kukus ini nggak bisa di oven ya. Jadi nggak semua nggak semua cake itu bisa dengan 2 finishing gitu ya, mau dikukus ataupun dipanggang gitu ya. Terus sebentar ya. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa jadi trial. Jadi tahu ya nanti hasilnya seperti apa. Terus ada tips dan trik supaya cake panggang tekstur dapat lebih lembut tanpa pelembut tambahan SPC. Jadi bisa tips and trik supaya cake panggang tekstur dapat lebih lembut. Sebentar saya ambil dulu. Pakai butter, jangan pakai margarin. Karena kalau pakai butter cake-nya tuh lebih moist ya. Jadi kalau misalnya kuenya nggak pakai pengembang, jadi margarinnya diganti butter aja, butter yang paling bagus ya. Terus dalam hias cake kadang kan cake kita bisa yang kita buat permukaan tidak rata. Apakah permukaannya diratakan dengan iris pisau? Iya. Ini namanya trimming ya. Trimming juga berlaku untuk seluruh permukaan kue termasuk pinggirannya. Jadi kalau bikin kue ulang tahun, ya itu biasanya kan nggak ada permukaannya tuh nggak ada yang rata seperti ini ya. Terutama kalau kukus tuh resiko bantet atau resiko nggak ada itu bisa. Nih nggak kelihatan nggak? Kadang kan ada yang jendul-jendul ya. Nah kalau buat cake ulang tahun, kalau bisa permukaannya tuh harus rata seperti ini. Ya? Jadi nanti kalau dikasih buttercream, dia nggak gerindil-gerindil dan gampang dan diolesnya tuh gampang. Karena teksturnya mulus ya, gitu. Nah kalau misalnya akhirnya gerindil-gerindil gitu ya, atau benjol-benjol kagak rata, dipotong aja. Dipotong permukaan yang nggak rata, tapi dipotong ke semuanya. Gitu, jangan dipotong yang nggak ratanya doang, dipotong semuanya. Jadi semuanya harus dalam kondisi rata, nggak ada yang bergelombang, nggak ada yang nggak rata, gitu. Ini sepertinya banyak yang masih penasaran sama Carlo, Mbak. Kenapa? Banyak yang masih penasaran nih sama Carlo. Contohnya nih ada pertanyaan dari Mbak Reni, Mbak, dari P Jakarta. Kalau loyang diolesi pakai mentega dan terigu, kita nyebutnya jangan kalau nyebutnya itu aja pengoles loyang. Alas loyang aja. Gimana? Iya. Dari Mbak Reni, Mbak, ada beberapa yang pertanyaan hampir sama berkenaan dengan pengoles loyang itu atau si Carlo itu, Mbak. Beliau bilang, kalau loyang diolesi pakai mentega dan terigu aja bisa nggak Mbak Afi? Bukan pakai adonan Carlo? Bisa. Cuman kalau resikonya itu kadang jadinya suka nggak rata, akhirnya pas udah matang gitu ya, mau didinginin, dibuka, itu ada yang nempel. Suka ada yang nempel gitu. Jadi teknisnya 2 kalau mau aman ya, biar kue itu nggak nempel di loyang. Yang pertama pakai olesan loyang yang tadi ya, itu. Terus yang kedua atau loyangnya diolesin minyak goreng sedikit atau margarin,
atau mentega ya. Kemudian dialesin lagi sama baking paper. Itu lebih aman. Oh, oke. Gitu. Mau kukus ataupun panggang. Gitu. Jadi ketika kue sudah matang dan mau didinginkan gitu ya, mau dilepas dari loyangnya, itu nggak nempel-nempel ke loyang. Gitu. Oh, oke ya. Baik. Mbak Gimana? Afi, kayaknya kita akan beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang di WAG dulu kayaknya ya Mbak ya. Karena ada beberapa tadi yang belum kita jawab, baik. Mbak. Kalau yang Siap. Ini aku jawab. Aku Mbak jawab Wita, dulu dari Mbak. Ini aku aku jawab dulu dari Mbak Putri ya, dari Payakumbuh ya. Wah, subhanallah. Oh, dari apa kabar, Payakumbuh ya? Mbak? Oke. Subhanallah. IP Padang Halo, nih ya, Mbak. Payakumbuh ya. Pak. Iya, jadi gini, setelah baca materi, jadi mupeng ikut challenge ya. Ayo ikutan. Ayo Mbak Putri ikutan, hadiahnya luar biasa loh. Terus, boleh ya pakai bahan yang ada di rumah aja, misal resep buttercream, mentega putih, ganti margarin, boleh. Kalau nggak pakai SKM, pengaruhnya apa di tekstur atau rasanya aja. Boleh ganti margarin, nggak harus mentega putih. Jadi, kalau mentega putih itu kan dari nabati ya, jadi dia teksturnya tuh lebih gimana ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih senang pakai mentega putih gitu. Walaupun sama-sama oily banget ya, yang namanya margarin margarin. Nah, terus nggak pakai SKM juga nggak apa-apa ya, karena sifatnya SKM itu sebetulnya hanya buat emulsifier aja gitu. Kalau buttercream teksturnya jadi lebih kokoh kalau pakai SKM. Gitu. Jadi SKM itu sifatnya buat emulsifier aja gitu ya. Kalau nggak pakai pun juga nggak apa-apa. Nah terus karena lihat background set cupcake, boleh ganti bentuk cupcake aja nggak Mbak? Basic bahan tetap mengikuti materi. Resep yang digunakan pada ini lebih kepada kukus, jadi beda ya. Kalau mau digadiin cupcake berarti harus dipanggang, ya. Karena nggak semua resep kue itu bisa menggunakan dua metode finishing, mau baking atau mau dipanggang ataupun dikukus gitu. Kalau mau pakai cupcake mending resep brownies misalnya gitu juga bisa ya. Oke. Terus ada lagi di resep udah ini dari Simah IP Jakarta, dari Mbak Himah ya IP Jakarta. Di resep yang mau di-share itu 1 orang loyang ya Mbak. 1 kue cukup 1 loyang, kalau bikin 1 resep lagi untuk layer selanjutnya. Jika cukup 1 resep, berarti kue harus dipotongnya. 1 resep untuk 1 loyang. Kalau mau berlayer, adonannya bisa dibagi dalam 2 atau 3 loyang dengan ukuran loyang lebih kecil. Contoh, ini saya pakai, bentar ya. Ini adonan resep yang tadi. Ini saya pakai loyang ukuran 15 cm, jadi bisa buat 1 kue. Kalau pakai loyang yang ukuran 22 cm, ya, itu bikinnya 2 kali. Kalau mau layernya tinggi, ya, jadi bikin 2 kali. Nanti ada hasil akhirnya, saya akan kasih lihat nanti. Gitu. Jadi kalau mau hasilnya tinggi, bisa pakai loyang yang lebih kecil, ya. Ini kalau untuk 15 cm bisa buat sekitar 6 porsi. Cake ulang 6 porsi, 6 slice ya, bisa buat 6 slice gitu. Tapi kalau yang mau tinggi, yang ukuran yang 22 cm itu bisa bikin 2 kali, dua kali resep berarti ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ini apa beda SP dan ovalet? Lalu untuk cake ini bagus sama pakai SP atau ovalet? Bedanya di komposisi kimianya aja, tapi SP lebih direkomendasikan ya. Terus untuk cake yang iya, jadi beda di komposisi kimianya. Cuman orang lebih banyak pakai SP sih, lebih aman pakai SP aja. Karena memang kalau bolu itu kebanyakan memang harus butuh SP sih untuk mengembangkan dan lebih moist aja. Terus yang kedua, untuk cake yang dikukus kadang setelah diletakkan di suhu ruangan akan menyusut atau kempes. Apa trik dan tips agar tidak menyusut? Jadi sebenarnya bukan hanya cake kukus aja ya, cake panggang pun juga bisa menyusut ya kalau tipenya sponge cake.
Jadi nggak langsung. Jadi triknya adalah begitu cake-nya udah matang, jangan buru-buru dikeluarin dari loyangnya, ya. Sorry, ini untuk yang spong ya. Kalau nggak dikeluarin dari loyangnya, dia bakalan kempes. Nah, tipsnya adalah yang pertama, keluarin dari loyang setelah cake-nya matang, dan sangat banget dianjurkan pakai cooling rack. Cooling rack tuh kayak gini nih. Ini cooling rack. Ya. Jadi cake-nya ditaruh di sini kalau udah matang. Kalau udah matang, cake-nya taruh di sini, didinginkan. Diangin-anginin pakai kipas angin juga boleh. Biar cepet adem, ya. Terus apalagi nih? Terus ada pertanyaan Mbak. Oke, terus Dari sebentar lagi, saya jawab pertanyaan dulu. Bentar Mbak Fisma. Kalau buat cake yang dikukus, mana tadi? Oh, no, yang pertanyaan 3 ya. Kalau buat cake yang dikukus, aku khawatir uap yang ada di kain serbet penutup untuk kukusan kan jatuh ke kue. Apakah boleh aku sering ganti kain serbet? Oke, sebaiknya nggak usah diganti kalau untuk satu cake. Kecuali kalau mau bikin beberapa cake ya. Karena sama seperti oven, saat kukusan dibuka, tutup panas yang dihasilkan akan beda-beda juga. Jadi pengaruhnya tuh kuenya bisa bantet. Makanya kalau ngukus kue jangan dibuka-buka mulu. Yakin aja, bismillah gitu ya. Pasti kuenya berhasil gitu. Dan jangan dibuka tutup ya. Gitu. Oke, ya Mbak, gimana Mbak? Ini tadi ada pertanyaan Mbak dari Mbak Azima, Mbak. Bila buat butter cake, nggak pakai campuran simple sirup, apakah dapat mengurangi rasa, Mbak? Enggak sih, nggak mempengaruhi rasa. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Mungkin kurang manis aja sih butternya, tapi tidak mempengaruhi tekstur, nggak mempengaruhi tekstur butter creamnya. Cuman nggak manis aja. Bukan nggak manis ya, maksudnya kurang manis aja. Kan ada orang yang demen butter cream yang lebih creamy, ada yang demen butter cream yang sweety gitu ya. Nah, pilihannya masing-masing. Kalau mau yang creamy ya nggak pakai simple sirup pun juga nggak apa-apa gitu. Gitu aja sih. Jadi kalau butter cream itu, simple sirup itu lebih menambah manis aja, dan SKM itu lebih untuk tekstur butter creamnya itu lebih moist dan lebih emulsifier aja sih gitu. Ya. Oke. Ada lagi Mbak? Lanjut ya Mbak ya. Kemudian masih dengan Mbak Azima nih Mbak, teknik menghias kue itu kan ada yang icing ya, fondant sama frosting. Apa sih itu Mbak? Aku juga baru dengar sih sebenarnya. Ya. Jadi ya memang kalau untuk pemula itu better frosting aja ya, karena memang itu lebih mudah ya. Nah, kalau icing itu artinya larutan gula yang ditambah dengan beberapa bahan lain seperti kayak lemon, air lemon ya, peresan lemon, susu gitu. Nah, teknik icing ini pakai coklat GNC. Jadi bagi teknisnya pakai itu. Nah, jadi menghias kue dengan larutan yang encer itu dituangkan langsung di atas kue. Nah, kayak tadi waktu di WhatsApp dulu kan Mbak Ili kan nanya ya, selain pakai buttercream, buat pemula kan agak susah tuh. Nah, pakai hiasannya apa? Bisa pakai Genesi ya, yaitu coklat yang dilelehkan dengan mentega. Ketika panas-panas tuh langsung dituang ke atas cake-nya. Gitu. Kalian pernah lihat kan kue coklat yang atasnya tuh coklat semua gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, terus fondant. Fondant itu teknik menghias kue menggunakan bahan kayak plastisin. Karena sifatnya itu fondant itu kan bisa dipakai untuk menghias kue buat bentuk 3 dimensi sebenarnya. Jadi fondant ini lebih fleksibel. Sebentar ya. Anak saya rame banget. Bentar. Lihat sendiri kalau aku percaya deh. Kayak aku udah dibuka. Iya. Sepertinya menghilang sebentar pemirsa, Mbak Afi. Nggak masalah lah ya. Nah, yang
bagi pertanyaan yang sudah pada dijawab, pasti pada nggak penasaran lagi ya. Nah, yang belum dijawab sama Mbak Afi ini, Oke, mohon kita ditunggu lagi aja. ngebahas fondan Pasti tadi ya? nanti akan Oke, dijawab. fondan ya. Jadi Iya Mbak, kalau lanjut Mbak. fondan Fondan, itu, Mbak. ya. Jadi kalau fondan itu dia sifatnya lebih kayak tahu lilin kan. Nah, itu kan bisa dibentuk-bentuk ya, 3 dimensi. Dan biasanya tuh butuh teknik khusus dan kreativitas yang sangat tinggi dan aplikasi yang tepat. Jadi ini memang butuh ketelitian dan latihan yang sangat intensif ya buat menghasilkan kue yang sangat bagus untuk fondan. Nah, kalau frosting ini yang paling aman buat pemula karena dia cuma pakai butter, cuma pakai lapisan doang ya. Cuma pakai alas doang. Kayak buttercream, whipped cream ataupun cream cheese gitu. Nah, ini seperti yang kita buat hari ini yaitu menggunakan buttercream gitu. Nah, keunggulan dari frosting ini ya, karena teksturnya itu kan lebih kokoh, jadi kita lebih bebas untuk bereksplorasi gitu dan beraktivitas dengan buttercream ini gitu. Jadi kita mau bikin apa juga terserah. Oh ya, kayak gitu. Oke, ada lagi? Jadi kalau buat pemula paling aman pakai frosting ya. Frosting itu jadi pakai lapisan kayak buttercream, whipped cream ataupun cream cheese. Berarti lebih simpel ya Mbak ya? Kalau untuk mulai pakai yang frosting ya Mbak? Bikinnya pun juga gampang kok, bikinnya juga gampang dan biasanya juga gampang kok. Jadi cuman mentega kan, margarin dikasih gula atau SKM. Udah sampai dia menghasilkan. Nah, ini aku kasih contoh gimana cara membuat buttercream ya. Oke. Ini udah ada mentega putih sama sirup, simple sirup sama mentega sama simple sirup sudah aku mix tadi sedikit ya. Ini kita mau ini lagi sampai menghasilkan bentuk buttercream yang kita inginkan ya. Dengan kecepatan tinggi ya. Dan ini biasanya dilakukan minimal banget itu bisa setengah jam deh. Karena kalau margarin mentega putih ya, itu kan dia teksturnya lebih padat dibandingkan margarin dibanding margarin ya. Margarin kuning ya. Gitu. Jadi butuh waktu yang lama untuk menghasilkan tekstur yang butter yang bagus gitu. Jadi nggak kayak enceran juga dan nggak. Jadi kalau yang kira-kira itu lebih kokoh gitu ya dan nggak ngendal gitu. Jadi kurang lebih 30 menit gitu ya Mbak ya? Kalau pernah lihat whipped cream, itu bentuknya jadi kayak gini. Ya. Iya. Nggak encer kan? Lebih creamy dianya. Jadi dimasukin, nah teknis menghias itu, sekarang saatnya menghias kue ya. Oke, ada lagi sebelum lanjut ke pertanyaan. Berapa lama didinginkan saat akan hias? Berapa lama didinginkan saat akan hias kue? Kuehnya? Iya. Kuehnya itu, jadi gini, oh ya, salah aku lupa. Catatan ya buat menghias kue ya. Pertama harus sabar. Terus yang kedua, kondisi kue itu harus dingin. Ya. Jadi dinginnya itu bisa durasinya sejam atau 2 jam. Ya, sejam atau 2 jam. Kalau kue udah jadi sejam atau 2 jam kue matang baru dihias gitu, ya. Kenapa? Biar ketika dihias kuehnya itu kokoh, nggak meletot-meletot gitu ya. Atau misalnya juga masih ada yang lengket misalnya gitu kan. Jadinya nggak nempel ke buttercreamnya gitu. Jadi lebih untuk memudahkan kita menghias kuehnya gitu. Jadi kalau misalnya kue udah matang, diemin dulu 1-2 jam, habis itu baru di frosting ya, dihias pakai buttercream. Nah, ini alat tempur buat menghias.
Yang pertama, spatula buat ngambil buttercream, ya. Buat ngambil atau ngerapihin buttercreamnya. Sendok buat masukin ke piping bagnya. Terus ini ada scraper, ya, buat menghaluskan tekstur buttercream, ya, mau di atas kue ataupun di samping kuenya. Ini kalau ini buat menghasilkan apa sih namanya, motif bergerigi ya di kue. Ini untuk menghaluskan permukaan dari cake-nya, ya. Terus ini aku nggak pakai, ini bukan suntikan ya. Ini aku pakai apa namanya? Ya sih, suntikan juga sih. Sebenarnya suntikan butter ya gitu. Kenapa aku lebih senang pakai ini sebenarnya dibanding ini piping bag. Ini Kenapa, piping Mbak? bag ya. Belepotan apa, Yang Mbak? bentuk segitiga. Ya, terus ini squid-nya. Squid-nya aku pilih yang lubangnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bentar aku ambil contohnya dulu ya. Luar biasa, Mbak Afi. Perlengkapannya banyak. Lengkap semua, komplit. Ini Lanjut. piping bag. Ini yang silikon, jadi bisa, ini reusable banget. Ya, jadi bisa ini reusable banget ya, ini piping bag, jadi bisa dipakai berkali-kali. Terus ada squid. Aku pakai yang matanya kayak gini. Yang banyak, kelihatan nggak? Iya, kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Karena dia nanti menghasilkan apa namanya, bunga-bunga gitu deh, untuk kayak efek bunga. Cuma nanti aku nggak terlalu banyak mainan di buttercream untuk menghias karena memang ini kan untuk pemula ya. Jadi nanti untuk hiasannya aku lebih bermain ke ornamen hiasan aja, ya. Jadi nggak pakai buttercream squid di satu kayak gitu, ya. Terus ini ada pewarna makanan, ya. Buttercreamnya kalau mau berwarna-warni bisa gunakan pewarna makanan. Kemudian ini ada sprinkle, ya. Sprinkle-nya macam-macam warna-warni, ya. Oke. Terus sekarang gimana cara masukin apa namanya, buttercream ke piping bag, ya. Oke. Karena tadi ada sempat yang nanya juga tuh, Mbak. Gimana caranya biar buttercream nggak belepotan di piping bag? Dari Mbak Yuli Asnian, IP Jakarta. Biar nggak belepotan, Mbak, gimana caranya? Ini aku membagi buttercream menjadi 2 bagian, ya. Ada yang berwarna dan ada yang plain, yang tanpa warna, ya. Nah, untuk yang berwarna, kita ambil sebagian buttercream, kemudian dikasih pewarna makanan. Aku pakai warna pink. Ambil aja secukupnya, ya. Terus kasih pewarna makanan. Dua tetes aja cukup kok, buat 2 sendok buttercream ya. Oke. Ini kita aduk. Nih buttercreamnya nggak lembek ya, nggak encer dan juga nggak keras. Jadi enak diaduk. Ini aku nggak terlalu banyak warna merahnya, jadi nuansanya itu warna pink aja. Kalau mau pakai warna biru juga bisa. Ini aku buat olesan utama, ya, buat olesan utama di base cake-nya. Jadi kalau untuk menghias kue itu kan ada memang
lapisan ya, butter lapisannya ya. Nah, ini untuk butter lapisannya. Nanti untuk butter hiasannya aku pakai warna biru ya. Jadi kita ambil lagi buttercream. Dan aku cari ini warna birunya. Aduk-aduk ya. Kalau mau pakai buttercream, kalau bikin buttercream pakai merek Ben Biru ya, tau kan Ben Biru? Di bahasa Inggrisin aja ya. Pakai merek Ben Biru, itu juga bisa ya. Cuma nanti dia hasilnya butternya warna kuning. Kalau mentega putih kan hasilnya warnanya putih ya. Kalau yang margarin Ben Biru hasilnya kan warna kuning. Ini sampai tercampur rata ya. Itu tadi dibagi berapa Mbak? Bagi 2 ya Mbak ya? Pink sama biru ya Mbak? Bagi 2. Oke. Iya, sama merah sama biru. Jadi ada 3 sebenarnya. Biru, putih sama pink. Biru, putih sama pink. Ambil aja sesuai dengan kebutuhan hiasan cake-nya. Ya. Ya. Ini udah kecampur semua ya. Saatnya memasukkan ke dalam piping bag. Oke, silakan. Ini piping bag-nya ya. Ya. Terus dilipat sedikit. Kita untuk hiasan dasarnya enak biru apa merah pink ya? Pink mau biru? Biru ya, oke. Lapisan dasarnya kita pakai warna biru ya. Ini masukin ke dalam piping bag. Pelan-pelan aja. Nggak usah sampai ujung. Jangan sampai ujung. Ya, disisakan sedikit. Mungkin sekitar 2 cm ya. Sisakan 2 cm di ujung. Karena itu nanti yang mau digunting. Ya. Oke. Kita masukin. Ini buat 1 kue ya, loyang 15 cm. Oke, ini udah keisi semua ya. Terus kalau buat olesan kue atau lapisan kue, pakai squid yang ini. Yang bolong depannya. Oke. Yang ini ya. Atau bisa juga yang bisa juga yang ini, yang agak piping. Yang agak piping ya. Oke. Nih. Cuma biar cepat kita pakai yang lubangnya gede aja. Besar. Ya. Besar ini dipotong dulu, digunting. Kita gunting ya, sekitar 2 cm deh.
ukurannya ya. Ujungnya digunting dulu. Ya. Buttercream kalau masih banyak sisanya boleh disimpan di kulkas, di chiller ya, dalam wadah kedap udara. Kalau mau pakai ambil secukupnya aja, kemudian taruh di suhu ruangan, baru boleh dipakai. Ya. Ini kita masukin squidnya ke ujung. Ini dulu ya, sudah bisa masuk. Ya. Terus lapisin lagi dengan lapisan kedua. Oke. Ini kita ini ya, masukin ke lapisan kedua. Lapisan piping bagnya ada 2 ya. Tekan, atasnya tekan. Kemudian gunting ujungnya. Sekitar 2 cm juga, sampai squidnya keluar. Cepet. Maaf, saya kaget. Saking semangat ya Mbak Afia. Ini udah keluar ya. Oke, ini kita olesin ya. Oke. Cacing, Bon. Olesnya pakai spatula. Tadi juga ada yang nanya loh Mbak, kalau untuk pengolesannya pakai, pakai itu ya Mbak ya? Pakai apa itu namanya Mbak? Spatula. Ada yang spatula khusus. Berarti yang besi ya dia modelnya ya Mbak ya? Iya, karena lebih rata. Yang stainless ya, lebih gampang dan lebih rata. Pokoknya kalau mau pakai benda lain boleh, tapi yang rata dan kokoh. Oke. Tapi better ini ya. Iya. Sepertinya ada yang model di itu deh Mbak, yang muter-muter itu apa sih Mbak? Namanya tray ya Mbak ya? Oh iya, saya kan punya tray ya, kenapa nggak dipakai ya? Makasih Mbak Sisma diingetin. Bentar, saya ambil traynya dulu. Mbak Afi saking semangatnya. Di bawah pun dia sampai dioles. Ini dia ya, ini dia latrenya. Ini memudahkan kita buat menghias kuenya. Nah, saya ambil alas kuenya dulu. Pindahin kuenya dulu, Mbak. Oke, ini ya. Nih, kalau buttercream yang ini kalau buttercream yang kokoh ya, yang benar tuh begini, ketika dioles dia nggak jarang-jarang, jadi ngumpul semua tuh, nggak ada yang bentang-bentong, nggak ada yang bolong-bolong, tinggal diratain doang. Ya, ini buttercream yang oke, ya. Kalau buttercreamnya terlalu encer, biasanya kalau ketika dioles, jadinya jarang-jarang. Belentang-belentang gitu, kagak mulus. Oke, nanti kita ratain. Terus, kayaknya betul. Ini tadi. Mbak Afi kayak lagi ngaci deh Mbak. Lagi ngaci rumah, ngaci semen. Kayak lagi ngaci semen.
Semangat bener. Iya. Oke. Jadi kita rapihin ya. Boleh, Mbak. Kita rapihin dulu ya. Mbak, sembari ngerapihin nih Mbak ya. Ada yang nanya. Iya. Kalau Oke. masih dengan Mbak Yuli juga sih, Mbak Yuli Asnian IP Jakarta. Kalau panggang kue, kenapa bawahnya duluan cepat matang? Padahal dia pakai api di atas gitu loh Mbak. Apa pengaruh ovennya? Posisi Pengaruh panggangnya di sebelah. Ini pakai oteng atau pakai microwave? mungkin dia pakai oven. Pakai oven listrik. Kalau pakai otang, dia posisi untuk kalau kue, dia sebaiknya di di tengah, karena matangnya lebih merata. Ya, kalau posisinya di bawah, biasanya yang bawah duluan yang matang. Kalau posisinya di atas, biasanya atas duluan yang matang. Itu pengalaman saya ya. Kalau oven listrik, kebetulan saya nggak punya oven listrik, jadi saya nggak tahu. Tapi posisi menaruh kue itu mempengaruhi banget sama kematangan kue. Gitu. Sama kalau pakai otang, api ya, sama api. Gitu. Kalau untuk kue panggang, kita pakai api sedang cenderung besar dengan suhu 180 derajat. Kalau otang yang nggak ada termometer, beli termometer oven, kan ada tuh. Ya. Tapi kalau udah ngerti, udah kenal banget sama ovennya, biasanya tahu apinya segini nih. Tapi kalau belum tahu, buat pemula bisa beli termometer oven buat ngukur suhu ovennya. Gitu. Ya. Kalau buat yang oven gas, ya yang gede, itu mainan api atas sama api bawah. Posisinya bisa di tengah, ya. Gitu. Oke, Ini Mbak. Iya. Kalau Mbak Afi sendiri suka ini nggak sih Mbak? Kalau untuk bahan dasarnya itu pakai coklat lelehan gitu Mbak? Kalau untuk coklat leleh, kebetulan saya belum pernah coba, ya. Gitu. Biasanya saya mainan lebih ke buttercream. Masih mainannya lebih ke buttercream aja. Kalau coklat leleh itu biasanya cuma buat ini doang sih, kayak hiasan aja, kayak misalkan huruf buat di kuenya, kayak misalnya buat nulis happy birthday gitu ya. Nah, itu biasanya saya buat nyetak coklat biasanya, buat coklat cetakan gitu. Atau buat ornamen hiasan coklat batang buat di ornamen hiasan kuenya gitu. Tapi kalau buat gene cheese sendiri itu saya belum pernah coba. Gitu. Ya, soalnya jadi masih Tapi teknisnya memang yang kalau yang saya pelajari, teknisnya itu adalah coklat batang dilelehkan dengan margarin sampai dia encer. Ketika panas langsung dituang ke atas kue, atas kuenya. Gitu. Oke, ini yang pinggirnya ya. Yang pinggirnya gini ya. Atas. Oke. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas gitu ya. Nanti di apa? Bawah, atas. Nanti tinggal dirapihin. Kenapa sih Mbak kalau dia nggak dari atas ke bawah Mbak? Apakah dia berpengaruh terhadap nanti pas pada saat diolesnya gitu? Kenapa? Kenapa Mbak nganuinnya maksudnya dari bawah ke atas, tidak dari atas ke bawah gitu? Iya, karena biar lebih gampang olesinya. Kemudian Mbak lanjut ya Mbak ya, masih ada beberapa pertanyaan sih Mbak. Lanjut. Oke. Iya, lanjut. Dari Mbak Vanka IP Jakarta Mbak, telur yang sudah lama di suhu ruang pengaruhkah ke tekstur Mbak? Kalau telurnya busuk, nggak mesti gini. Kalau telur terlalu lama di suhu ruangan, dia jadinya itu juga.
Pengaruh ya bisa Mbak ya berarti bisa ya? jadi dia busuk. Tapi kalau telurnya masih bagus ya nggak ngaruh. Kan ada cara ngecek telur tuh. Ya, telur juga nggak boleh terlalu lama disimpan di suhu ruangan. Terlalu lama disimpan di kulkas pun juga nggak boleh. Dan kalau mau baking ya, jangan langsung pakai telur yang dari kulkas. Dia harus suhu ruangan. Karena itu ngaruh banget kalau pakai telur langsung dari kulkas. Ya, nanti bisa-bisa adonannya bantet lah atau apa gitu ya. Iya. Oke, saya Perlu hias dulu dicatat ya. itu ya Mbak ya. Nggak boleh langsung dari kulkas Ini ya. udah mulai, ya, ini udah mulai rata ya. Oke. Oke, ini aku mau demo cara mainan Squid. Ini ditinggal dulu bentar ya. Aku biasanya kalau Squid pakai ini ya, karena dia lebih gampang. Dia disuntik gitu. Ini murah kok, murah. Cari aja di online shop. Apa itu Mbak namanya Mbak? Namanya apa ya? Saya juga lupa. Coba aja suntikan Squid. Saya juga lupa. Tinggal masukin doang. Ya, masukin. Squid itu macam-macam ya matanya, jadi hasilnya pun juga macam-macam. Saya pakai yang bunga tadi. Resiko kalau pakai buttercream itu lengket, oily banget ya. Cuman harga lebih murah. Tapi kalau pakai white cream rasanya lebih enak, lebih moist, nggak terlalu oily, tapi harganya juga mehong. Jadi selera masing-masing, silakan. Ini aku bersihin dulu ya. Oke, ini udah keisi penuh. Mbak, ini dari Mbak Firdiana nih Mbak, masih berkenaan dengan Squid Mbak. Mbak Afi, maaf, kalau untuk apply-nya buttercream, kenapa mesti pakai Squid? Kenapa nggak langsung aja digunting Mbak? Kan mau diratakan. Beliau nanyanya gitu Mbak. Gimana tuh Mbak? Ini kita mau menghias kuenya ya dengan bentuk buttercream yang macam-macam. Kalau buat olesan kuenya langsung semprot aja dari Squidnya pun juga oke. Gitu. Tapi kalau untuk menghias kue dengan macam-macam bentuk, ya buttercreamnya kan ada yang bentuk daun, ada yang bentuk bunga, ya, ada yang bentuk bergelombang. Itu kita pakai mata Squid yang berbeda-beda. Oh, gitu. okay. Nyambung nggak? Iya Mbak, oke. Iya. Oke, ini kita langsung ya. Ini aku pakai mata yang kayak gini. Mbak, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan mengenai buttercream sih Mbak. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Oke. Itu dari Mbak Tri IP Bogor Mbak. Bagaimana sih tips mengetahui buttercream yang kita kocok sudah siap guna? Gimana? Bagaimana tips mengetahui buttercream yang kita kocok udah siap guna? Buttercreamnya kokoh, nggak ngendang, nggak apa ya, nggak lembek, nggak encer gitu. Di sendok juga enak, dimasukin juga enak. Ketika pokoknya dia lembut, tapi juga kokoh gitu loh. Nih, dia nggak encer kan? Nggak Mbak, biar kokoh gitu Mbak. Teknik, ini dari pertanyaan dari Mbak Afi nih, IP Jakarta. Ngocoknya pakai speed yang tinggi. Iya. Ngocoknya pakai speed yang tinggi. Pakai mixer dengan kekuatan yang tinggi. Ya. Itu ngocoknya jangan berhenti-berhenti. Nggak boleh berhenti-berhenti. Pegel-pegel dah. Nggak apa-apa. Nggak, gantian aja tangan kanan, tangan kiri. Minimal banget setengah jam. Ya. Lama emang kalau pakai buttercream. Oh ya, tadi kenapa buat ngolesin
ke kuehnya, nggak langsung aja dari spatula ke kue ya. Ya. Gitu. Ya, kalau langsung dari spatula bisa aja, bisa. Cuman kita nggak bisa ngira-ngira gimana ya? Kita nggak bisa ngira-ngira kebutuhan untuk lapisannya itu berapa. Kalau pakai piping bag kan kita bisa leluasa memprediksi, oh ukurannya segini nih buat lapisan gitu. Kalau spatula kan kalau dia berlebihan juga nanti jatuhnya belewer ke kemana-mana gitu jadinya, belewer kemana-mana gitu. Kalau pakai spatula, kalau pakai split kan kita tahu kebutuhannya segini gitu, jadi nggak mubazir gitu. Oke. Ini lanjut ya, aku mau liatin tadi aku pakai marker split yang gini ya, kayak gini. Ini dasar banget tuh kayak gini ya, biasanya buat hiasan basic apa squid buttercream tuh kayak gini banget biasanya kalau buat hiasan di atas kue ya. Nih. Tuh ya. Ini kayak bunga-bunga ya. Gitu. Ini kita mulai ya. Oke. Buat pemula, kalau agak sulit buat pakai ini, kalian bisa menghias dengan ornamen hiasan yang lain, nggak harus nge-squid buttercream ya. Kalau mau nge-squid nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kalian bisa menghias langsung pakai, misalnya kalau aku sekarang pakai wafer ya, pakai wafer. Aku ambil wafer. Ya, untuk semua peserta masih tetap fokus ya, jangan ngantuk ya. Kemudian nanti kan kita ada challenge untuk sharing session ini, dan hadiahnya cukup menarik. Sembari menunggu Mbak Afi, saya akan sebutkan. Ini pinggirannya. Oh ya, silakan Mbak. Pinggirannya, monggo lanjut Mbak Fisma buat yang lain. Buat yang aku sambil menghias ya. Oke, ya. Ini aku pinggirannya begini nih ya. Boleh ya. Oke, lanjut Mbak Fisma, boleh lanjut ke agenda yang lain. Iya, tadi sih saya mau sedikit untuk menginformasikan aja Mbak, sembari mengingatkan bahwa kan kita nanti ada challenge ya Mbak ya. Untuk challenge-nya ini, kita nanti ada beberapa hadiah, dan itu juga sudah saya share di grup, hanya mengingatkan kembali saja, yaitu 1 kerudung dari Siraki, kemudian 1 pak chicken nugget dari Little House Kitchen, 1 voucher diskon 25.000 dari Kepiting Komplit, dan 1 voucher diskon 10% pilih 1 macam produk dari Kepiting Komplit. 1 voucher diskon 25.000 dari Kepiting Komplit, dan 1 voucher diskon 10% pilih 1 macam produk dari Kepiting Komplit. Kemudian 1 voucher diskon 25.000 dari Kepiting Komplit, dan 1 emas mini 0,025 gram dari Ibu Peri Emas Mama. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini? Hadiah-hadiah ini ikutan dong untuk program challenge-nya ya Mbak Afi ya. Iya. Biar lebih bersemangat lagi. Apalagi ini berkenaan dengan milad yang ke-9. Ibu profesional. Mbak Afi, aku lanjut ke beberapa pertanyaan lagi, boleh ya Mbak? Sembari nyambi ya Mbak? Lanjut aja. Ya. Dalam pembuatan base cake Mbak, lebih baik mana dari segi tekstur maupun tingkat kesulitan saat dihias nanti, dan apa yang jadi keunggulan dan kelemahan dari cake yang dikukus atau dipanggang? Lebih enak dipanggang. Tapi sebenarnya setiap kue itu ada resikonya masing-masing ya, gitu. Gini, berhasil atau tidaknya kue itu tergantung dari proses bakingnya. Apakah teknik mengocoknya benar,
apakah bahan-bahannya sudah sesuai dengan resepnya. Karena kalau baking itu nggak bisa dikira-kira. Kalau kita kan cooking bisa kita kira-kira ya. Misalnya, kurang garam nih, kurang gula nih, gitu. Kurang asin nih, gitu. Nah, kalau baking itu enggak. Baking itu kayak matematika. Jadi resepnya tuh harus pas, gitu. Jadi kunci dari keberhasilan kue itu tergantung dari resepnya. Resepnya tepat atau tidak, yang pertama. Terus yang kedua, ngocoknya, proses bakingnya, itu benar apa enggak? Nge-mixnya benar apa enggak? Stepnya benar apa enggak? Kan ada orang yang kalau bikin bolu misalnya, ada yang metodenya all in one. Jadi semua blok dimasukin, kocok gitu. Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Ada yang step by step gitu kan, ngembangin telur dulu dan sebagainya. Nah, ketika mengembangkan telur juga ada tekniknya gitu ya, kecepatannya bagaimana gitu ya, ngocoknya bagaimana. Jadi itu yang kedua ya, proses nge-bakingnya. Terus yang ketiga, oven atau kukusan gitu. Nah, oven itu ada oven tangkring. Oven tangkring itu mainannya di api sama letak kuenya. Nah, kalau buat pemula ya, kalian teman-teman bisa pakai resep kue yang mudah dulu ya. Kayak misalkan bolu jadul gitu ya, atau brownies. Brownies kan gampang tuh gitu ya. Jadi bisa mainan apinya di situ gitu. Nah, terus untuk kukusan itu juga mainannya di api sama bentuk kukusan. Nah, kalau bolu kukusannya itu kalau bisa yang lubangnya kecil-kecil, jangan yang gede-gede. Karena kalau lubangnya kecil-kecil, yang gede-gede itu mempengaruhi bentuk bolunya gitu. Kalau bolu kukus ya. Terus bolu ketawa juga kayak gitu. Nah, terus kukusan juga harus sesuai dengan bentuk loyangnya. Maksudnya gini, jangan loyangnya kecil, kukusannya segede gaban gitu kan. Itu juga mempengaruhi bentuk kuenya gitu ya. Entah itu kuenya nanti jadi bergejolak. Maksudnya teksturnya nggak rata gitu kan ya. Karena kan uap yang dihasilkan semakin banyak gitu kan, otomatis kan. Sementara loyangnya kecil gitu. Jadi itu juga mempengaruhi bentuk kuenya. Gitu. Jadi kuncinya itu ya. Yang pertama adalah resepnya tepat atau tidak. Yang pertama. Terus yang kedua, proses bakingnya. Dan yang ketiga adalah bentuk bentuk oven atau kukusannya sama mainan apinya. Itu aja sih. Ya. Oke. Berarti itu kuncinya ya, Mbak ya? Iya, kuncinya di situ. Iya. Mbak, kemudian kalau khusus kue yang ini dikukus dengan api besar, ya, dengan api besar ya, dan kukusannya itu juga yang lubangnya kecil-kecil. Oh, oke. Gitu. Oke, Mbak. Mudah-mudahan yang tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah yang terjawab, sudah pada puas gitu ya, Mbak ya. Tapi nanti ini saya ada lagi, Mbak, beberapa pertanyaan, Mbak. Banyak sekali, Mbak, pertanyaan, Mbak. Sembari nyambi nggak apa-apa ya, Mbak? Dari Mbak Wita, IP Jakarta. Dari Mbak Wita, IP Jakarta. Bolehkah gula dikurangi? Ya. Bisakah tepung terigu diganti gluten free? Takarannya itu sama nggak? Buat kuenya atau buat data free-nya? Sepertinya ini dua-duanya deh, Mbak. Soalnya Mbak Wita ini agak kurang suka dengan gula sepertinya, Mbak. Boleh nggak apa-apa. Atau sesuai selera kali ya, Mbak, maksudnya, Mbak ya? Iya, sesuai selera. Boleh nggak apa-apa. Cuman itu kalau buat yang gluten free, dia ada tekniknya sendiri ya. Oh, untuk gluten free ada teknik ya? Iya. Biasanya dia ngocoknya harus lebih lebih mantap kocokannya. Ini aku kasih sprinkle ya. Ini ceritanya kue ulang tahun buat anak-anak. Lucu sekali.
buat ternyata anak-anak tuh banyak yang sisanya ya, aku nanya ya. sih, Mbak. Iya, boleh, Mbak. Hah? Banyak yang apa? Banyak yang nanya mengenai cake dikukus sama cake di oven. Perbedaannya apa katanya. Tapi Iya. kan kita sudah kan tadi ya, Mbak ya. Mengenai Beda resep dan beda bentar. Bedanya cake kukus sama oven ya. Beda resep sama beda teknik finishingnya. Oh, oke. Oke, aku rasa sih kalau yang di ini kita udah pada terjawab semua, Mbak. Yang di WAG. Selanjutnya saya kembali lagi ke Zoom group chat ya, Mbak ya. Di sini ada pertanyaan mengenai kalau pakai fresh cream nggak usah tambahan air es, main di pengocokan di mixernya aja ya, Mbak Afi. Kalau beda kalau bubuk ada penambahan es suhu dingin, Bang, biar nggak kaku. Oke, ini sih hanya penjelasan sedikit, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Ini hanya penjelasan sedikit. Oh, oke. Sembari lanjut aja, Mbak. Nanti kita tanya juga untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nih, Mbak. Soalnya banyak sekali, Mbak. Oke. Mbak, selanjutnya, Mbak, kalau mentega cair bisa diganti sama minyak nggak itu ya, Mbak ya? Bisa. Tapi minyak baru ya. Bukan minyak jelantah ya, Mbak ya? Oh, iya. Wah, keren ternyata, Mbak. Biru-biru. Nah, itu bisa dimakan nggak? Bisa sayang. Iya, bisa dimakan nggak? Tadi habis itu aku coba makan nggak bisa. Cantik, Mbak, kuenya, Mbak. Luar biasa. Ini ceritanya tolong buat anak-anak ya. Iya. Mbak, ada pertanyaan nih, Mbak. Dari Mbak Heri Kurniati. Saat mixer menjadi kental berjejak sudah 12 menit, tapi masih kaku. Itu kira-kira gimana nih, Mbak ya? Mungkin itu pengaruh dari telur. Oh, Bisa pengaruh dari telurnya. Telurnya mungkin kurang bagus, jadi kurang lembang. Bisa juga teknik ngocoknya. Dan muternya tuh harus dengan kekuatan. Biar bisa ngembang. Berarti pakai speed, Mbak. Pakai Speed kecepatan tinggi. itunya ya. Keren, Mbak. Cakep. Udah jadi. Yeay. Luar biasa. Ini buat anak-anak ya. Nah, kalau yang buat aku juga bikin buat ibu profesional. Wow, luar biasa dedikasinya, Mbak. Wah, nggak sabar nih kita, Mbak. Pengen lihat hasilnya seperti apa. Happy Millet ibu profesional. Kelihatan nggak? Kelihatan. Cantik sekali. Simple birthday Cakep, Mbak. cake ya. Ini simple banget. Jadi aku cuma mainan butter sama ornamen hiasan aja. Ya. Ini kalau modalnya nggak sampai, modalnya 50 ribuan. Ya, terigu, gula, butter, permen, enggak sih. Itu wafernya pakai apa, Mbak? Iya. Apa? Wafernya pakai apa? Itu kayaknya pagernya wafer ya, Mbak? Iya, pagernya wafer.
Oke. Jadi inti dari kue ulang tahun yang simple itu adalah yang penting rapi dan estetik, itu aja. Jadi nggak harus terlalu banyak hiasan, tapi dia simple, rapi dan estetik aja. Oke, selesai. Cakep Mbak, keren. Ibu profesional. Ini buat kiddos, buat anak-anak. Yeay, anak-anak juga ternyata dikasih juga ya. Itu bisa nggak sih Mbak digosen Mbak? Banyak nih Mbak yang pada ngarep-ngarep. Minta digosen katanya Mbak. Iya, Mbak. Terus ini kalau udah selesai dihias, langsung taruh di kulkas. Ya, biar butternya itu padat. Jadi ketika dipotong dia nggak maur-maur. Kalau di kulkas bisa sejam, bisa 2 jam lah kalau di kulkas ya. Terus abis itu boleh dipotong. Gitu. Terus kalau misalnya mau dimakan lagi ya simpan aja lagi di kulkas. Butter kalau yang masih ada sisa nih kayak gini kan masih sisa banyak nih butternya nih. Simpan aja di wadah kedap udara, terus disimpan di kulkas di chiller. Kalau mau pakai ambil seperlunya, taruh di suhu ruangan, baru bisa dipakai. Berapa bisa tahan sampai 1 bulan. lama Mbak masuk ke chiller Mbak? Oh 1 bulan ya. Bisa tahan sampai 1 bulan. Berapa lama? Oh iya oke. Bisa tahan sampai 1 bulan. Bisa tahan sampai 1 bulan. Alas loyang juga gitu tadi ya. Pelapis loyang itu juga bisa. Tahan sampai 1 bulanan. Iya. Ya. Terus kalau misalnya mau bikin buttercream, butternya masih beku kan kalau ada kulkas ya, diadepin aja dulu di suhu ruangan, baru nanti di mixer. Gitu. Oke. Luar biasa Mbak, cakep. Dan ternyata mudah. Alhamdulillah. Kayaknya banyak Mbak yang mau itu Mbak. Tapi kalau dari silakan. berbagai online nanti ya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin dasar ya. Dari berbagai pertanyaannya itu sebenarnya ada yang banyak nanya itu tentang teknik menghias sih Mbak ya. Yang tadi Mbak udah sampaikan mengenai icing, fondant sama frosting itu sih Mbak yang banyak tadi pertanyaannya. Termasuk saya sendiri sebenarnya. Ini aku tulisan ibu profesionalnya itu cuma pakai ini kertas dilaminating ya, di print warna kemudian dilaminating, terus aku taruh di sini. Oh ya, satu lagi, inti dari menghias kue tar ya, nggak cuma ulang tahun, itu adalah kita harus punya konsep. Kita harus punya konsep tema hiasan buat kue kita. Gitu. Jadi kalau udah punya bikin sketsanya dulu juga nggak apa-apa gitu. Contek-contek referensi hiasan kue tar dari medsos juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas ketika kita mau menghias kue, kita harus punya konsep. Gitu. Karena itu akan memudahkan kita dalam menghias kue tar kayak gitu. Oke. Gitu aja sih. Biasanya kalau buat tulisan-tulisan di kue tar itu bisa pakai selai, bisa pakai coklat, bisa juga pakai fondant, atau stiker edible ya. Gitu. Cuman buat pemula yang gampang-gampang aja lah, kayak gini dulu. Yang penting udah bisa menghias kue aja. Udah ngerti tekstur buttercream yang oke itu kayak apa. Gitu. Stiker edible itu kayak mana Mbak maksudnya Mbak? Stiker edible itu dia stiker bentuknya kayak stiker, cuman bisa dimakan. Gitu. Oh, oke. Iya. Aman kok, aman. Keren Mbak, luar biasa. Cakep. Bener-bener simple untuk beginner. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan teman-teman ya. Dan kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon maaf. Karena memang basic baking sama cooking saya itu otodidak. Jadi semua berdasarkan pengalaman aja, gitu ya. Pasti di sini juga masih banyak teman-teman yang udah expert ya, gitu. Tapi di sini aku mencoba untuk berbagi ilmu, ya, berbagi pengalaman aja ke teman-teman. Semoga bisa menginspirasi ya, gitu. Ditunggu challenge-nya semua.
siapa tahu dapat emas. Iya, memang banyak yang ngarepin pada untuk mendapatkan emas, Mbak. Makanya pada ikutan Lumayan challenge kita ya, kan Mbak. hari gini ya. Iya, 10 tahun lagi bisa 10 kali lipat harganya, ya enggak? Gitu. Memang Oke, kue Mbak Fisma masih ada pertanyaan? untuk pertanyaannya sih nggak ada sih, Mbak. Cuma nanti kita akan menuju ke beberapa kuis nih, Mbak. Sama, yuk Mbak, Oke, kita ucapin lanjut. dulu untuk selamat milad ke-9, Mbak. Mbak Afi dong, ucapin selamat milad. Oke. Barakallah, selamat milad Ibu profesional, semoga semakin berjaya, semakin bermanfaat untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, seluruh dunia khususnya, dan semoga bisa Amin. menginspirasi semua ya, semua orang gitu ya, terutama untuk para perempuan yang perempuan gitu. Karena tiangnya negara itu kan ibu ya, tiangnya negara itu adalah ibu gitu. Dan subhanallah, semoga bisa menginspirasi para ibu dan bisa membentuk ibu-ibu di seluruh dunia ini menjadi ibu yang lebih profesional dan kualitas. Dan saya pun juga bersyukur sekali menjadi member ibu profesional, subhanallah ya. Apa ya? Banyak upgrading ilmu dan kualitas diri yang saya dapatkan di ibu profesional ini. Subhanallah, mantap. Happy milad ibu profesional. Oke, Mbak, namun sebelum ditutup, Mbak, ternyata ada beberapa pertanyaan yang masih muncul nih, Mbak. Nggak apa-apa ya, Mbak, sebelum kita masuk ke kuis kita nanti. Mengenai resep bolu kukus, Mbak, misalkan kita punya resep nih, resep bolu kukus, itu bisa nggak di oven? Tapi sebenarnya resepnya resep bolu kukus. Nggak semuanya sih, nggak semua bisa di oven juga gitu. Bahkan brownies aja yang punya 2 versi kukus sama panggang aja itu belum tentu bisa dikukus juga gitu ya. Biasanya adonan buat dikukus tuh dia terigunya nggak bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit sih. Jadi nggak semua bisa sih dikukus ataupun di oven kue itu gitu ya. Jadi, dan sekali lagi kembali lagi, keberhasilan kue itu tergantung resep dan proses bakingnya. Jadi ambil aman aja. Ya, tapi kalau mau dicoba, apakah ini bisa dipanggang? Silakan, monggo silakan. Tapi kalau bisa, kalau mau dipanggang pun dicoba dulu pakai cup, ya, pakai cup. Pakai cup yang kecil-kecil itu. Jangan langsung ke loyang. Iya, betul. Pakai cup aja dulu. Jangan langsung di loyang. Buat trial ya. Gitu. Ya. Kalau resep ini mau dipanggang ya. Jadi pakai cup yang kecil-kecil aja buat trial dulu. Kalau misalnya oke, berhasil, baru boleh pakai loyang gitu. Luar biasa, mantap. Dan ini kalau ini kan buat 1 loyang ya resepnya ya. Kalau mau bikin kue tarnya berlapis, berarti harus bikin 2 kali resep. Berarti 2 kali ngukus gitu. 2 kali baking, 2 kali ngukus. Biar tinggi. Ini aku 2 kali baking, makanya bisa tinggi. Nah, tadi yang 15 cm itu 1 kali buat 1 kue. Karena kan dia kecil ya loyangnya ya, gitu. Oke. Kalau misalkan dijual tuh berapa, Mbak? Udah pernah belum, Mbak? Ada orderan? Kalau cake ulang tahun itu buat konsumsi sendiri sebenarnya sih ya. Aku belum pernah jual keluar ya. Biasanya kalau aku mainannya kalau buat cake ulang tahun itu bukan cake ulang tahun sih, bukan kue tar gitu, tapi lebih ke lasanya, makaroni. Jadi kayak makaroni cake gitu, lasana cake gitu. Jadi jadiin kue ulang tahun gitu. Penasaran kan kayak gimana? Banget, Mbak. Baik, Mbak Afi. Terima kasih banyak, Mbak Afi, atas sharing ilmunya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan kami. Ya. Pasti, Mbak, bermanfaat sekali. Sama-sama, Mbak. Mohon maaf maaf ya bila banyak kekurangan. Oke. Ya, lanjut Mbak Fisma untuk agenda yang lain silakan. Aku sambil berberes sih. Ya, makasih Mbak Afi. Baik, kita aku ditemenin sama sebentar Mbak Fisma, aku ditemenin sama temanku. Alhamdulillah nih aku dibantu sama Mbak Neneng. Mbak Neneng. Ya, yang bantu banyak sudah bantu Mbak Afi. Ngesut tadi. Sama-sama, Mbak. Iya, kita alhamdulillah dibantu tadi. Oke, lanjut Mbak Fisma.
Makasih Mbak Fi, terima kasih banyak. Kita lanjut ya, seluruh peserta. Iya, Kita masuk monggo. ke kuis nih. Oke, tadi kan di awal-awal saya tadi udah menjelaskan mengenai proses kita ini adalah sebagai salah satu wahana sharing session yang ke-7 atas rangkaian acara milad yang ke-9 Ibu Profesional. Masuk ke kuis ya, mudah-mudahan masih pada on. Oke, untuk kuis pertama, siap-siap loh hadiahnya tadi yang tadi saya sudah jelaskan itu. Kuis pertama adalah kapan acara puncak dan siapa guest star untuk acara puncak milad ke-19. Boleh raise hand atau langsung aja deh buka mic-nya, nggak apa-apa. 19 Desember, Mbak. Gestarnya Mbak Enes. Nah, nama dong, Nama Vanka dari IP Jakarta. Wah, langsung Mbak Vanka. Mbak Vanka, IP Jakarta. Apa Mbak? Kapan acara 19 puncak? Desember, gestarnya Mbak Enes. Oke, selamat Mbak Vanka. Tenang, masih ada satu kali kuis lagi. Yaitu, tadi saya sudah jelaskan sih, pas di awal acara. Apa tema milad ke-19? Buka mic-nya, kemudian... Aili, IP Jakarta. Siapa Mbak? Aili, IP Jakarta. Oh, Mbak Ai, silakan Mbak Ai. Melangitkan karya, menebarkan manfaat untuk sesama. Oke Mbak, keren. Mantul, sip, benar sekali. Terima kasih Mbak Fisma. Iya, sama-sama. Makasih juga loh Mbak Afi, ilmunya keren banget. Ih, semoga Luar biasa ya, Mbak, ya? kayak gitu. Jangan lupa ikutan challenge juga ya. Suara Mbak Aili ya. Suaranya tuh yang bikin kangen. Terima kasih ya. Aku jualan mainan loh gitu. Oke. Enak ya, mengalami gitu ya. Berhubung. Enggak, satu lagi sih. Satu lagi pertanyaan. Adanya Oke. Oke ya. Tadi terima kasih banyak atas kuis yang sudah pada dijawab, yaitu mengenai kapan sih acara puncak kita. Acara puncak kita yaitu tanggal 19 Desember, oleh karenanya pada stay tune ya. Karena ada guest star kita, yaitu Mbak Enes. Selanjutnya, untuk tema milad ke-9, Ibu Profesional kita yang tadi sudah dijabarkan sama Mbak Eli, yaitu melahirkan karya menebar manfaat untuk semesta. Oke, jangan lupa untuk tetap ikutan challenge birthday for beginners, karena tadi saya akan sebutkan kembali lah biar makin semangat untuk ikutan challenge-nya ya, yaitu hadiah pertama 1 kerudung dari Siraki, 1 pak chicken nugget dari Little House Kitchen, 1 voucher diskon 25.000 dari Kepiting Komplit, dan 1 voucher diskon 10%, pilih 1 macam produk dari Kepiting Komplit, 1 voucher diskon 25.000 dari Kepiting Komplit, dan 1 voucher diskon 10%, pilih 1 macam produk dari Kepiting Komplit, 1 voucher diskon 25.000 dari Kepiting Komplit, 1 emas mini 0,025 gram dari Ibu Peri Mas Mama. Baiklah, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-9 buat Ibu Profesional. Dan jangan lupa ya untuk tetap stay tune di berbagai sesi sharing session-nya, maaf. Karena masih ada 2 lagi untuk besok dan lusa, kemudian nanti di acara puncak tanggal 19 harus join ya. Baik, selanjutnya ada testimoni nih, ada pesan dan kesan dari Mbak Dina IP Tangsel. Masih ada nggak ya Mbak Dina? Halo Mbak Dina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Dina, boleh kasih testimoni Mbak sedikit mengenai
sharing session kita. Makasih, luar biasa. Hari ini saya senang sekali dapat kesempatan buat bisa ikut sharing session dari Mbak Afi yang Masya Allah ilmunya banyak dan sangat detail ya untuk menjelaskan, nggak pelit ilmu. Makasih banget, banyak ilmu yang pokoknya banyak deh yang saya tadinya belum tahu, akhirnya sekarang jadi tahu dan kepengen juga ikut menghias kue gitu. Cukup, Mbak. Jangan lupa ikutan ya, Mbak. Ikutan challenge-nya ya, Mbak, Insyaallah, biar mudah-mudahan. dapat hadiah yang menarik. Siap. Makasih banyak, Ibu Jakarta. Sukses selalu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Testimoninya. Terima kasih banyak ya, Mbak. Testimoninya luar biasa. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut untuk challenge ya. Karena masih banyak hadiah yang akan nanti diberikan. Kemudian nanti apabila ada yang beberapa pertanyaan yang ingin diutarakan lagi, itu bisa di WA kita ya, karena masih akan terus berlangsung WA-nya, tapi nanti akan kami tutup apabila sudah ada pemenang dari challenge-nya. Seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa lagi yang sepertinya sudah hari ini sudah jelas semuanya ya. Kalau sudah jelas, sudah oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Rumbel Boga semua, kepada seluruh peserta. Saya kembalikan mungkin kepada tim yang bertugas. Saya persilakan. Untuk teman-teman peserta, terima kasih banyak ya. Ikutan untuk sharing lainnya, sharing session lainnya. Terima kasih. Kepada tim yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih tim Milat, tim sharing session Boga hari ini.